Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkendi dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 2002-11035. Jadi pada malam hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang kurikulum. Jadi kurikulum sendiri dari dalam undang-undang tersebut adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara menggunakannya atau penyelenggaraannya demi mencapai suatu pendidikan tertentu, mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi jadi di dalam undang-undang ini dijelaskan yaitu sebuah seperangkat atau sebuah rencana atau pengaturan atau riset dari sebelumnya dari sebelumnya untuk kedepannya menjadi yang lebih baik, yaitu baik dengan cara penggunaannya, penyelenggaraannya, yaitu dengan isi, tujuan, dan bahan pembelajaran, yaitu dengan tujuan untuk mencapainya sebuah pendidikan yang kedepannya yaitu sukses, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, baik itu siswa-siswa bangsa, pokoknya semuanya dalam bangsa Indonesia. Terus definisi dan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum. Jadi definisinya itu poin yang pertama itu penyelenggaraan pembelajaran itu dengan demokratis, sistematis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai kultural, nilai keagamaan, dan nilai kebangsaan. Jadi di sini dijelaskan yaitu dalam pembelajaran yaitu dilakukan dengan demokratis, sistematis, dan tidak diskriminatif itu, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kebangsaan, dan nilai hak asasi manusia. Jadi poin yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dan sistem terbuka dan multimakna. Jadi poin yang kedua ini dijelaskan yaitu pendidikan dilakukan dengan secara sistematik. Berarti sistematik ini adalah sebuah keberagaman. Berarti dilakukan dengan keberagaman, baik itu dalam segi maknanya, materinya, pokoknya keberagaman dengan multi makna, berarti dengan full makna. Jadi apa yang misalnya ada yang bertanyakan, semua dijawab dalam kelas tersebut. Jadi misalnya ada yang bertanya, Bapak, sistem demokratis itu bagaimana? Oh, sistem demokratis ini baik, saya akan jawab. Oh, sistem demokratis ini begini, kita belajar dengan sama-sama berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Berarti misalnya ada yang ngasih pendapat, oh Pak, gini. Oh, oke, baik. Terus ada yang si B. Oke. Jadi kan misalnya berhantam pendapat si A dan si B, kita nggak boleh berselisih. Biar kasihlah kepada guru yang di depan, Pak, bagaimana nih pendapat kami berdua, apakah boleh, atau misalnya ada pendapat lain dari kawan-kawan atau dari Bapak. Jadi misalnya ada yang berselisih itu langsung kita serahkan ke Bapak. Jangan ada perselisihan antara si A dan si B. Nanti bisa jadi ke depannya nanti malah nyindir atau berantem, nanti udah bawa hak asasi manusia, apalagi nilai-nilai keagamaan gitu. Jadi agak kurang baik. Terus yang dimaksud, ini misalnya ada yang bertanya lagi, terus yang dimaksud dengan dengan tidak diskriminatif itu bagaimana? Oh, jadi gini, kalau misalnya tidak diskriminatif itu berarti tidak. Diskriminatif itu adalah membeda-bedakan. Diskriminatif itu adalah menjatuhkan lawan gitulah, gitu kan? Diskriminatif. Berarti tidak diskriminatif itu tidak membeda-bedakan antara nilai keagamaan, nilai kultural atau nilai-nilai kebangsaan. Jadi kita dalam forum, misalnya dalam sebuah kelas, dalam lagi belajar itu kita sama semua. Nggak boleh ada yang membedakan, oh kamu agama ini nggak boleh gini. Pokoknya nggak boleh. Apalagi misalnya masalah hak asasi manusia itu kan jadi agak ke fisik gitu kan. Bukan ke fisik sih, jadi ke pribadi gitu. Apalagi lebih-lebih lagi nilai keagamaan. Jadi misalnya ada yang bertanya lagi, Pak, sistem diskriminatif itu kayak mana? Diskriminatif
sistem sistematik. Pak, itu misalnya sistem sistematis itu gimana? Jadi misalnya sistem sistematik itu ini kita belajar dengan dalam sebuah kelas, yaitu belajar dengan keberagaman. Jadi dalam sebuah kelas itu misalnya dijelaskan tentang ini yang lebih mencolok itu gini. Kan kita ini banyak nih yang berbeda agama lah. Tapi kalau misalnya kita di UIN Arandiri ini kita enggak, karena UIN adalah kampus Islam. Jadi misalnya di tempat-tempat lain lah, misalnya kita nanti KKN di mana, kalau di SMA Banda Aceh atau kemana di SMK kan, nanti pasti ada ketemu yang misalnya beda agama. Jadi pasti tanya tentang agama A dengan agama B. Nanti ada, oh gini-gini, oh kamu nggak boleh gini-gini menghina agamaku. Tahu, kak aku menghina agama, kita nggak boleh gitu. Jadi misalnya belajar dengan keberagaman itu, kita berusaha dengan keberagaman itu jangan bisa menimbulkan keburukan gitu. Jadi keberagaman gitu kita harus bisa belajar atau mengajar, misalnya bapak mengajar dengan caranya sendiri, pokoknya jangan ada berselisih pendapat tentang agama. Pokoknya kita nggak boleh antara agama A dan agama B nanti jadi berantem. Jadi sekian dari saya akhiri. Misalnya ada kan yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan lagi. Jadi ini kedepannya semoga lebih baik, karena ini baru agak kurang sedikit tentang speaking. Jadi dari malam ini kita akhirkan. Jadi misalnya ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi saya sendiri. Jadi kedepannya semoga lebih baik. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.